Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Yakub pindah ke Mesir. Terambil dalam Kejadian 46 ayat 1-34. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 saja. Demikian firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudara sekalian, setiap kita pasti ingin melihat orang tua kita itu bahagia. Pastinya kita juga ingin keluarga kita berkumpul bersama-sama dengan kita ketika mungkin sudah begitu lama tidak berjumpa dengan mereka. Pada pembacaan kita hari ini, Yakub hendak pergi ke Mesir untuk menemui anaknya Yusuf yang ternyata masih hidup. Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk kembali ke tanah Kanaan dan kembali lagi ke Mesir bersama-sama dengan Yakub ayahnya. Yusuf ingin berjumpa dengan ayahnya karena sudah begitu lama mereka tidak bertemu. Yusuf juga ingin keluarga besarnya untuk tetap tinggal di Mesir, mengingat masih ada beberapa tahun lagi masa kelaparan melanda di seluruh negeri Kanaan dan sekitarnya. Oleh karena Yusuf meminta saudara-saudaranya dan Yakub untuk datang ke Mesir, semua keluarganya untuk tetap tinggal bersama-sama dengan dirinya, yaitu di tanah Gosen. Saudara sekalian, ketika Yakub hendak pergi ke Mesir dengan seluruh anak-anaknya dan cucu-cucunya, tinggallah mereka beberapa saat di Berseba dan memberikan korban persembahan bagi Tuhan di sana. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, 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 akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan berkata janganlah takut pergi ke Mesir? Padahal Yusuf hidup sukses di Mesir. Yusuf telah diberkati Tuhan di sana. Bahkan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh rakyat Mesir. Jadi, mengapa Yakub takut untuk bertemu dengan anaknya itu dan tinggal di Mesir bersama-sama dengan Yusuf? Tidak begitu jelas mengapa Yakub merasa takut di dalam hatinya. Entah takut karena akan menjadi budak bagi bangsa asing, ataupun karena sudah nyaman tinggal di tanah Kanaan. Apapun itu alasannya, Tuhan datang menjumpai Yakub dalam mimpinya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dengan meneguhkan janji-janjinya bahwa Tuhan akan menyertai Yakub dimanapun ia pergi. Sehingga masalahnya bukan lagi merasakan takut hendak pergi ke Mesir, tetapi siapa yang menyertai perjalanannya ke Mesir. Bukan lagi masalahnya kemana Yakub akan pergi, namun siapa yang akan menyertai Yakub itu pergi. Bahwa yang menemani dan menyertai Yakub pergi adalah Tuhan itu sendiri. Maka Yakub tidak perlu takut lagi, karena Tuhan yang akan menyertai Yakub pergi ke Mesir. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ketika kita melangkah, ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini,
siapa yang akan menyertai kita? Mungkin saat ini saudara sekalian penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakpastian yang membuat kita bimbang mau melangkah atau tidak. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menyertai kita? Masalahnya bukan lagi kemana kita akan melangkah dan berjalan, tetapi siapa yang akan menyertai setiap langkah kita? Siapa yang akan menyertai kita menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini? Tuhanlah yang akan menyertai saudara sekalian. Oleh karena itu, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dimanapun kita akan berjalan, melangkah, menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu merasakan ketakutan yang begitu mendalam, tidak perlu merasakan kekhawatiran yang sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan.